Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zafri Kurniawan dengan NPM 23150611113 dari kelas PSTIA dan dari kelompok 2A. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tugas akhir dari praktikum Embedded System judul 3, yaitu membuat rangkaian dari percobaan 3, yaitu rangkaian SPI atau Serial Peripheral Interface. Kita membuat tugas akhir ini dikarenakan pada percobaan 3, ini tidak bisa dijalankan di Tinkercad. Kenapa? Karena di sini tidak support untuk library SPI.h. Jadi saat kita menjalankan simulasinya, pada Arduino Slave ini tidak menerima data dari Arduino Master. Dan saya juga sudah mencari di forum. Nah, di sini ada yang bilang kalau library spi.h ini tidak bisa support di Tinkercad. Untuk rangkaian tugas akhir sendiri, ini sama seperti rangkaian percobaan 3, di mana kita menyambungkan pin 10 pada master ke pin 10 pada slave, pin 11 pada master ke pin 11 pada slave, dan seterusnya. Untuk source code di bagian master, di sini kita mendefinisikan pin-pinnya dengan menggunakan variabel konstanta yang bertipe integer. Jadi yang pertama di sini tuh ada variabel MOSI pin yang bernilai 11. Kemudian ada MISO pin yang bernilai 12. Kemudian ada SCK pin untuk serial clock yang bernilai 13 dan slave select yang bernilai 10. Jadi ini adalah pin yang kita gunakan ya dalam rangkaian ini. Selanjutnya di sini ada fungsi setup yang akan dijalankan sekali saja saat Arduino ini dinyalakan atau di reset. Nah, pada fungsi setup ini ada fungsi pin mode. Dari pin-pin yang sudah kita definisikan sebelumnya, kita jadikan sebagai output untuk MOSI. SCK output, SS juga untuk output. Namun, di sini untuk MISO, ini kita jadikan sebagai input. Kenapa? Karena di sini kan di Arduino Master. Jadi, kita buat MOSI pin ini sebagai output. Namun, untuk MISO-nya ini kita jadikan sebagai input. Kemudian, kita panggil fungsi digital write, yaitu SS pin dengan logika high. Jadi, kenapa kita set menjadi high? Karena SS pin ini dia aktifnya low. Jadi kalau high dia berarti belum aktif. Kemudian untuk serial clock kita set logikanya menjadi low karena dia low itu masih belum aktif. Kemudian ada fungsi begin pada serial yaitu 9600. Artinya serial ini akan memiliki kecepatan dengan baud rate 9600 bit per second. Kemudian ada fungsi loop, yang mana fungsi ini akan dijalankan terus-menerus selama Arduino ini aktif. Nah, pada fungsi loop ini ada variabel data to send. Nah, variabel data to send ini adalah variabel data yang akan kita kirimkan ke slave yang bernilai heksadesimal, yaitu 0x-A5. Untuk nilai binarnya jadi seperti ini, 10100101. Kemudian kita panggil fungsi digital write dengan argumen sspin dan low. Artinya kita akan set sspin ini menjadi low. Jadi kita akan membaca slave yang akan kita kirimkan gitu ya. Kemudian kita buat for loop di sini yang mana kita inisialisasi variabel i sama dengan 7 sampai kondisinya sama dengan 0. Jadi ini akan berjalan sebanyak 8 kali karena yang seperti yang kita tahu ya, di sini tuh 8 bit ya data yang kita kirimkan. Dan data yang dikirimkan ini dari most significant bit ke less significant bit. Nah, di sini ada fungsi digital write dengan argumen MOSI pin, kemudian ada argumen variable data to send, ada bitwise write shift pada variable i, dan ada bitwise end pada 0x01. Artinya, kita akan set MOSI pin ini, ya, set logikanya dari hasil ini. Nah,
data to send bitwise dengan i. Nah, jadi misalkan ya, indeksnya itu sama dengan 7. Nah, di sini karena indeksnya 7, kita akan geser ke kanan ya. Kanan ini kan shift kanan ya. Geser ke kanan, kita akan geser sebanyak 7 kali di sini. Nah, ujungnya jadi menjadi 1 seperti ini. Kemudian kita akan bitwise n, karena 0x01 ini adalah 1 ya nilainya dalam biner. Jadi kita akan lihat dari data paling kanannya saja. Jadi 1N1 hasilnya adalah 1 gitu. Nah, kalau misalkan I-nya sama dengan 6, berarti kita akan geser 6 kali ya. Geser ke kanan sebanyak 6 kali. Nah, jadi di sini ada 1 0. Karena di sini ujungnya 0, kita N1 hasilnya 0 gitu. Seperti itu juga indeks kelima ya. Sama seperti indeks ketujuh. Kemudian di sini kita manggil fungsi digital write dengan STK pin high. Artinya kita akan set ya serial clock ini menjadi high. Artinya kita akan menulis datanya gitu. Kita kasih delay sebanyak 10 microseconds. Kemudian setelah itu kita akan set serial clock-nya menjadi low. Artinya ini sudah selesai ya untuk menuliskan datanya. Terus kita kasih delay juga ya supaya lebih lebih stabil gitu ya. Kita ngirim bit datanya. Setelah itu kalau misalkan for loop ini udah selesai, kita akan ubah ya logika dari SSPin ini menjadi high. Artinya komunikasi ini sudah selesai gitu ya. Kemudian kita akan tampilkan ya di serial monitor data terkirim yaitu 0x-A5. Artinya data ini sudah berhasil terkirim dan kita kasih delay sebanyak 1 detik untuk data berikutnya. Kemudian pada source code bagian slave, di sini sama ya seperti master, kita mendefinisikan pin-pin yang akan kita gunakan ya. Seperti MOSI pin dengan nilai 11, MISO pin dengan nilai 12, serial clock pin dengan nilai 13, dan slave select dengan nilai 10. Kemudian di sini ada variable receive byte. Variable ini digunakan untuk menyimpan data yang akan kita terima dari master. Kita set dulu menjadi 0. Kemudian di sini ada fungsi setup, yang mana fungsi setup ini akan dijalankan sekali saja saat Arduino ini menyala atau di reset. Nah, di sini kita memanggil fungsi pin mode, yang mana pada MISO pin kita jadikan sebagai output, karena ini adalah bagian slave ya, jadi kita jadikan sebagai output. Untuk pin lainnya kita jadikan sebagai input. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita memanggil fungsi begin pada serial dengan argumen 9600, artinya dengan kecepatan 9600 bit per second. Kemudian di sini ada fungsi loop, yang mana fungsi ini akan dijalankan terus-menerus saat selama Arduino ini aktif. Nah, pada fungsi loop ini, kita memberikan kondisi menggunakan if. Jika nilai dari SS pin ini sama dengan low, artinya sudah aktif gitu ya untuk menerima datanya. Nah, di sini kita akan ubah nilai receive byte-nya menjadi sama dengan 0, karena kita akan reset lagi menjadi 0 gitu ya. Kemudian ada for loop ya, for loop dari indeks 7 sampai indeks ke 0. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk membaca datanya itu dari most significant bit ke less significant bit gitu. Nah, di dalam for loop ini ada perulangan while, yang mana ada kondisi digital read STK pin sama dengan low. Jadi selama serial clock ini nilainya low, ini nggak akan ke baris berikutnya gitu ya. Jadi dia akan jalan terus di sini, nggak akan ke baris berikutnya. Jadi kalau misalkan serial clock ini nilainya high, dia baru ke baris berikutnya, yaitu dengan fungsi delay microseconds sebanyak 5. Kemudian di sini ada kondisi if, yaitu dengan kondisi digital read MOSI pin. Artinya, kalau nilai MOSI pin ini nilainya 1, blok kode if ini akan dijalankan. Namun kalau misalkan nilainya 0, blok kode if ini tidak akan dijalankan. Nah, misalkan blok kode if ini dijalankan ya, nilai dari receive byte ini akan di-assign ya dengan bitwise OR dengan nilai 1 kita shift left dengan variable i. Maksudnya apa? Jadi misalkan ya, indeksnya itu sama dengan 7. Nah, di sini 1 kita shift left dengan 7. Jadi kita akan geser ke kiri sebanyak 7 kali. Nah, jadi angka 1 ini akan berada di paling kiri.
Nah, seperti ini ya, awal dari pre-shift byte-nya. Kalau misalkan nilainya 1. Nah, misalkan digital read ini nilainya 0, maka dia akan skip gitu ya. Blok kode if ini nggak akan dijalankan. Nah, kemudian kalau misalkan pada indeks kelima, nilai dari digital read ini 1, maka kita akan shift ya sebanyak 5 kali. Kita akan geser ke kiri sebanyak 5 kali. Jadi 00, 10, 00, 00. Nah, karena ini ada bitwise OR, jadi kita gabungkan ya dari hasil sebelumnya, yaitu 10, 00, 00, 00 dengan 00, 10, 00, 00. Dan hasilnya menjadi 10, 10, 00, 00. Dan seterusnya sampai data ini selesai dibaca semuanya. Kemudian ada kondisi while, di mana SCK pin sama dengan high. Artinya saat serial clock ini nilainya masih high, dia tidak akan ke baris berikutnya. Jadi dia akan menunggu sampai nilai serial clock ini menjadi low. Setelah for loop ini selesai ya, artinya kita sudah selesai menerima data, kita akan tampilkan pada serial monitor, yaitu slave yang kita terima dalam bentuk binary. Kita akan coba jalankan ya simulasinya. Kita pindah ke master, kita buka serial monitornya. Nah, di sini pada serial monitor sudah menampilkan data terkirim 0x A5. Artinya sudah berhasil ya dikirimkan dari master. Kita coba cek di slave. Nah, di slave ya, dia sudah menampilkan data yang diterima, yaitu 0B101, 0, 0101. Karena di sini kan kita menampilkannya dalam bentuk binary ya, jadi bukan dalam hexadesimal. Itu. Mungkin sekian saja pembahasan dari tugas akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.